Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang malam hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu dalam rangkaian seri doa 10 malam Gereja Kristus Tanjung Karang. Dan di malam hari ini kita memasuki hari yang ke-8. Kita sudah mempelajari 7 hari kemarin tentang ke-7 jemaat yang kitab Wahyu tuliskan. Dan di malam hari ini kita akan membahas tentang cara hidup jemaat mula-mula. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tuhan pemilik seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya kalau malam hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk kami boleh mempelajari bahkan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami menyerahkan untuk renungan dalam seri doa 10 malam Gereja Kristus Tanjung Karang ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, 7 hari kemarin kita sudah melihat bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam penglihatannya dalam kitab Wahyu tentang ke-7 jemaat merupakan sebuah hal yang perlu kita renungkan bersama. Ada keunikan di sana, ada janji Tuhan, bahkan ada teguran Tuhan melalui masing-masing jemaat yang ada. Dan di malam hari ini kita akan bersama dikuatkan melalui firman Tuhan bagaimana jemaat mula-mula hidup, bagaimana jemaat pertama itu memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan sesamanya. Kalau kita melihat dari apa yang kita sudah baca melalui perikop ini, saya langsung saja mendapatkan 4 hal atau 4 bagian yang menandai sebuah komunitas atau persekutuan jemaat mula-mula yang boleh ada pada saat itu. Hal yang pertama, kalau kita melihat bahwa persekutuan yang menyatakan kasih. Jemaat ini menerima Yesus dengan segenap hati. Pasal ayat yang ke-41. Lalu mereka memberi diri dibaptis dan menyerahkan diri kepada Yesus. Itulah sebabnya kenapa Roh Kudus hadir dalam diri mereka dan menguasai hidup mereka. Karena melalui kehidupan mereka, mereka semakin hari mencintai Tuhan dan juga ada dalam setiap rencana Tuhan. Mereka hidup bersama-sama dan terus mengupayakan kerukunan agar terjadi dengan baik. Mereka juga hidup di dalam doa. Bukan hanya sampai di situ, semua hal yang dilakukan hari lepas hari tidak terlepas dari campur tangan yang Tuhan yang luar biasa. Dan mereka pada saat itu menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karenanya, kalau kita melihat dari ayat yang ke-41 sampai dengan 47, bagaimana jemaat mula-mula itu memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Hati yang terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka membuat persekutuan itu menjadi nyata di dalam kasih. Kasih yang mengikat. Kasih yang mempersatukan mereka. Walaupun ada gesekan, ada pergumulan di dalamnya. Tetapi begitu mereka melihat tentang kasih Tuhan yang besar, Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Hal yang kedua yang kita boleh belajar melalui perikop ini adalah persekutuan yang memberi diri. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin ada orang-orang yang menganggap segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama? Saya yakin dan percaya bagi kita tentu tidak kan.
Kita boleh berkata kepada orang lain, apa yang kamu punya, itu pun punya saya juga. Tetapi apa yang saya punya, belum tentu itu punya kamu. Begitu. Seringkali kita beranggapan bahwa apa yang kita miliki hanya dimiliki oleh diri kita pribadi. Tetapi kalau kita melihat dari perikop ini, dikatakan bahwa mereka mempunyai segala sesuatunya untuk kepentingan bersama. Itu adalah konsep yang menurut saya aneh di zaman sekarang ini. Tapi itu sungguh terjadi ketika Roh Kudus berkarya. Itu benar-benar ada ketika jemaat dijamah, bahkan disentuh oleh kasih Tuhan. Bahkan jemaat ini mampu menjual harta miliknya dan membagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, prinsip ini adalah prinsip kesejahteraan bersama. Di dalam gereja, meski ada orang yang diberkati dalam pekerjaan lebih dengan kekayaannya, semestinya tidak ada juga pemisah antara orang yang berada dengan orang yang hidup biasa. Semuanya harus bersatu di dalam kasih. Jika ada yang belum dilayani, sebisa mungkin kita melayani. Itulah yang disebut dengan sebuah pengorbanan. Mari mengambil bagian, kita merefleksikan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Apakah kita sudah menjadi contoh untuk hidup orang lain? Apakah melalui kehidupan kita orang lain diberkati? Apakah melalui kehidupan kita Kristus dinyatakan melalui setiap apa yang kita lakukan? Hal yang ketiga, dari perikop ini kita belajar bahwa persekutuan itu menampakkan kasih sebagai tanda iman. Iman yang besar bukan hanya ditampakkan dari sebuah mujizat berupa kesembuhan ilahi dan banyak hal lain di dalamnya. Tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana iman itu terus boleh bertumbuh dalam hidup kita. Kasih itu boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Maka pada saat kita menghadirkan Yesus, Parakletos itu atau roh penghibur itu akan memampukan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan saya yakin dan percaya bahwa persekutuan itu akan memunculkan sebuah nilai-nilai yang baik pada saat kita memiliki paradigma atau cara pandang yang sama. Kita tidak lagi menjadi orang yang menjadi batu sandungan buat orang lain, tetapi melalui persekutuan ini iman kita semakin dibawa untuk masuk di dalam sebuah perenungan yang membawa kita semakin hari dekat dengan Tuhan. Hal yang keempat, perikop ini juga mengajarkan tentang persekutuan yang tetap mengasihi dan bersatu. Roh Kudus tidak menghendaki adanya perpecahan. Kita melihat ada begitu banyak orang lebih suka menyoroti kelemahan-kelemahan orang. Ada begitu banyak orang suka menyoroti keburukan, bahkan dikatakan meminggirkan satu dengan yang lainnya. Sehingga nilai sebuah kesatuan akhirnya tidak memiliki sebuah tujuan yang tepat. Kita lebih mudah menghakimi orang lain, terutama dengan perkataan dan tindakan kita. Kita juga dengan mudah jatuh dalam sikap membenci, lalu memberikan hukuman sosial kepada yang lainnya. Sehingga kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling benar dan paling sempurna. Saudara, di malam hari ini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengambil sikap hati untuk kita bersama-sama dibentuk melalui karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Biarlah Parakletos itu, sang penghibur itu, akan terus boleh membawa kita masuk dalam sebuah perenungan di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Saya percaya selama masih ada kasih, Roh Kudus tetap bekerja, memungkinkan setiap manusia untuk bergandengan tangan bersama, untuk mewujudkan damai sejahtera Allah, meski terkadang itu sulit dilakukan. Itu sepertinya tidak mampu untuk kita lakukan bersama. Tetapi hal yang paling penting, mari kita merenungkan bahwa di tengah-tengah situasi yang ada ini, kesatuan hati, saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lainnya sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak menjadi semakin hari menjadi lemah sebagai orang percaya, tetapi kita memiliki iman yang semakin diteguhkan oleh kasih Tuhan. Dalam perenungan kita di seri doa 10 hari Gereja Yesus Tanjung Karang ini, di hari yang ke-8 ini, biarlah Roh Kudus terus membawa kita masuk lebih dalam lagi akan rencana Tuhan,
sehingga kita boleh memahami setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat buat kita dan memampukan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan di malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan terus memampukan kami, membawa kami semakin hari mengerti akan kehendak Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang egois, tapi kami boleh belajar dari jemaat mula-mula. Mereka memiliki hati untuk boleh mengasihi Tuhan. Dan bila setiap kami boleh mengambil bagian di dalamnya Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Tidak dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.